Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi pendapatan pada instansi pemerintahan daerah atau di Pemda. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa akuntansi Pemda ini merujuk pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ya. Jadi ada dua akun pendapatan nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah akun pendapatan LO dan juga akun pendapatan LRA. Akun pendapatan LO ini digunakan untuk yang berbasis akrual, sedangkan akun pendapatan LRA itu adalah digunakan untuk mencatat transaksi yang berbasis kas. Jadi pada saat transaksi itu sudah mengandung kejadian yang tidak perlu ditandai oleh adanya penerimaan kas, maka sudah diakui, sudah bisa dilakukan pencatatan. Nah, di situ kita menggunakan akun pendapatan LO. Sedangkan akun pendapatan LRA akan kita gunakan atau kita lakukan pencatatan pada saat kita sudah menerima dalam bentuk kas yang masuk ke baik ke kas umum negara ataupun kas umum daerah, seperti itu. Jadi yang ini adalah cash basis, yang ini adalah accrual basis. Oke. Dan sedangkan untuk pendapatan di pemerintahan daerah, pendapatan daerah ini kita bagi menjadi 3, ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer atau dana perimbangan, kemudian ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Apa saja yang masuk ke dalam pendapatan asli daerah atau yang kita sebut biasanya PAD, yaitu PAD itu berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, atau dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Jadi ini yang termasuk dalam pendapatan asli daerah. Sedangkan pendapatan dana perimbangan atau pendapatan transfer ini berasal dari, kalau biasanya Anda mendengar ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ini adalah dana perimbangan atau dana yang dialokasikan dari APBN untuk ke daerah-daerah. Itu kita sebut adalah dana alokasi umum atau dana alokasi khusus. Kemudian selain itu juga mungkin terjadi transfer dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi misalkan ke pemerintah daerah. Nah, itu kita sebut sebagai pendapatan transfer. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi misalkan Pemda memperoleh hibah, maka kita sebut sebagai pendapatan hibah, atau misalkan memperoleh dana darurat ataupun pendapatan-pendapatan lainnya, misalkan hasil penjualan aset dan lain sebagainya, maka bisa kita masukkan atau kita kategorikan ke pendapatan lainnya. Nah, biasanya kalau pendapatan lain-lain yang kaitannya hibah kemudian penjualan aset, ini yang melakukan pencatatan atau menjadi kewenangan itu adalah di PPKD. PPKD itu adalah pejabat pengelola keuangan daerah. Begitu juga untuk dana perimbangan atau pendapatan transfer, biasanya yang menjadi wewenang atau yang melakukan pencatatan adalah PPKD. Sedangkan untuk PAD tergantung pendapatannya. Kalau pajak daerahnya biasa bisa di SKPD, bisa di PPKD. Retribusi daerah misalkan retribusi pariwisata mungkin bisa masuk ke dinas pariwisata, berarti masuk ke SKPD-nya, satuan kerjanya. Kemudian yang lainnya juga bisa masuk ke dalam SKPD. Jadi tergantung dari ininya, pendapatannya apa, seperti itu. Kemudian ini pengakuan kapan diakui pendapatan LO, karena pendapatan LO itu berbasis akrual, maka akan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Pada saat pemerintah daerah tersebut sudah mendapat atau timbul adanya hak atas pendapatan tersebut, maka bisa kita akui sebagai pendapatan LO. Atau pendapatan itu juga direalisasi adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, baik sudah diterima pembayaran secara tunai, berarti bisa ditandai 2. Jadi pada saat haknya itu sudah timbul, maka bisa kita akui sebagai LO, atau pada saat pendapatan itu pun juga sudah direalisasi atau kasnya sudah kita terima, maka juga bisa diakui sebagai pendapatan LO. Sedangkan pendapatan LRA baru bisa kita akui bila pendapatan itu sudah diterima di rekening kas. Jadi ada kas masuk di kas umum daerah atau kita diterima kasnya, atau sudah diterima oleh SKPD. Kalau diterima kas umum daerah berarti masuk ke PPKD, tapi kalau diterima oleh SKPD berarti kan masuk di SKPD-nya. Seperti itu, karena pendapatan LRA ini berbasis kas, seperti itu. Kemudian dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur penerimaan pendapatan, maka pengakuan pendapatan diklasifikasikan dalam beberapa alternatif. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Misalkan
Jadi kalau misalkan ada surat ketetapan pajak, surat SKP biasanya, surat ketetapan pajak. Nah biasanya kalau sudah surat ketetapan pajak itu kan berarti sudah disahkan. Nah itu maka surat ketetapan pajak itu sebenarnya sudah menimbulkan yang namanya hak. Misalkan Pemda Kota Malang menerima SKP pajak gitu kan ya, sebesar sekian, maka SKP itu merupakan satu tanda bahwa pendapatan itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan LO tentunya, karena kasnya belum masuk, tetapi karena adanya surat ketetapan maka itu sudah merupakan haknya bagi Pemda Kota Malang, seperti itu. Kemudian pengakuan pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Jadi ini juga berarti tergantung dari misalkan ada SPT yang masuk gitu kan, berarti dia dari perhitungan sendiri kan ya. Kemudian pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka atau biasanya angsuran pajak itu kan ya, pembayaran dilakukan di muka itu berarti contohnya adalah angsuran pajak. Kemudian pengakuan pendapatan didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dan pembayarannya diterima di muka, ya sama sebenarnya terkait dengan angsuran pajak itu tadi kan ya. Kemudian pengakuan pendapatan tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Jadi kalau yang pengakuan pendapatan tidak perlu ada penetapan dahulu berarti ya tergantung dari pajaknya ya. Misalkan kayak PBB kan masuk di daerah kan ya, masuk dalam pajak daerah kan ya. Lanjut terkait dengan pengukurannya, karena pendapatan LRA itu diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, berarti bruto jumlah brutonya ya, dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasi dengan pengeluaran. Jadi pendapatan itu diukurnya berdasarkan jumlah brutonya, meskipun nanti ada pengeluaran dalam memperoleh pendapatan tersebut, maka yang kita catat di pendapatan itu adalah sejumlah nilai brutonya. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA atau brutonya tadi yang bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Begitu juga dengan pendapatan LO. Pendapatan LO juga sama dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan brutonya. Jadi yang kita catat itu sejumlah nilai brutonya, seperti bukan mencatat nilai netonya atau yang setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan LO bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud tidak dapat diestimasi terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Misalkan itu tidak bisa diestimasi ya, misalkan biaya pengurangnya tadi tidak dapat diestimasikan, seperti itu. Kemudian kalau pendapatan hibah dalam mata uang asing maka harus diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah BI. Akuntansi pendapatan. Jadi akuntansi pendapatan terdiri atas dua bagian, akuntansi pendapatan di SKPD dan akuntansi pendapatan di PPKD. Jadi siapa yang mencatat? Kalau pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan ini nanti yang mencatat adalah SKPD karena terjadinya pendapatan atau yang menerima pendapatan itu ada di SKPD-nya. Tetapi kalau untuk pajak daerah yang terpusat di Pemdanya, kemudian hasil pengelolaan kaya daerah yang dipisahkan atau lain-lain yang masuk ke PPKD ya berarti dicatat oleh PPKD. Itu tergantung pendapatan itu masuk di SKPD atau di PPKD-nya. Kemudian ini contohnya ya. Jadi pada saat penerbitan SK, maka kalau pada saat terjadi penerbitan SK misalkan surat ketetapan pajak itu kan tadi sudah timbul hak, maka di situ kita lakukan pencatatan akrualnya, tapi belum kita lakukan pencatatan cash basis. Kenapa? Karena belum kita terima kasnya, tetapi baru kita terima surat ketetapannya. Nah surat ketetapannya ini berarti kita catat sebagai pendapatan LO karena belum kita terima kasnya, maka kita hapus sebagai piutang. Nah pada saat SK ini kemudian kita menerima pembayaran pajaknya, maka akan masuk di kas di bendahara penerimaan. Kalau itu dicatat oleh SKPD, maka akun kas itu menjadi kita sebut adalah kas di bendahara penerimaan. Ini di SKPD, kita bicara di SKPD ya. Maka pendapatan yang masuk itu nanti akan dicatat oleh bendahara penerimaan, yaitu menjadi kas di bendahara penerimaan. Kalau nanti pengeluaran berarti kita bicaranya atau akunnya adalah akun kas di bendahara pengeluaran. Karena ini pendapatan semuanya dikelola khusus oleh bendahara penerimaan. Maka
pada saat kita menerima pembayaran pajak, maka yang masuk adalah atau yang kita debit adalah kas di bendahara penerimaan. Karena tadi kita akui awalnya sebagai piutang, maka piutangnya berkurang. Seperti itu. Kemudian karena pada saat yang bersamaan ini tadi kan terkait dengan pencatatan akrualnya. Nah, pada di saat yang bersamaan kita kan menerima pembayaran pajak kan ya, penerimaan pembayaran pajak berarti kan pendapatan yang disertai dengan kas masuk ke daerah gitu kan ya. Maka kita lakukan juga pencatatan untuk yang cash basis. Nah, di cash basis ini berarti kita akui sebagai pendapatan, tergantung ini pendapatan, misalkan pendapatan retribusi pariwisata gitu kan ya, LRA, maka ini kita akui sebagai pendapatan cash basis, kemudian atau pendapatan LRA, kemudian untuk sebelah atau di debitnya kita akui sebagai perubahan sal. Jadi nanti di cash basis itu kita paling hanya mengenal beberapa akun saja. Kalau menambah pendapatan berarti pendapatan di kredit, pendapatan LRA. Kemudian ini merupakan sebenarnya perubahan saldo anggaran lebih ini atau perubahan sal ini merupakan satu akun yang menggantikan namanya akun kas di cash basis seperti itu. Jadi semuanya kalau ada kas masuk berarti nanti di debitnya adalah perubahan sal. Kalau ada kas keluar maka di kreditnya adalah perubahan sal. Jadi perubahan sal ini sebagai sebenarnya sama dengan akun kas, tapi untuk penyebutan di cash basis seperti itu. Kemudian misalkan ada penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah. Nah ini, jadi semua pendapatan yang diterima oleh SKPD pada akhirnya pun juga harus disetorkan ke Pemda atau ke kas umum daerah. Karena tadi kan awalnya masuknya di kas bendahara penerimaan. Kas bendahara penerimaan ini adanya kan hanya di SKPD. Maka setelah kas bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan ini menerima uang pendapatan, maka wajib untuk menyetorkan ke kas umum daerah. Karena tadi awalnya masuk kasnya, kemudian kita kredit maka kasnya keluar, gitu kan ya. Kasnya keluar. Nah, untuk debitnya apa? Ini yang kita gunakan akun resiprokal tadi kemarin ya yang sempat saya sampaikan. Jadi yang menghubungkan antara pusat dan juga cabang. Maka ini adalah akun yang menghubungkan antara SKPD dengan PPKD seperti itu. Lain halnya juga bila pendapatan itu pendapatan yang langsung disetor ke kas umum daerah. Jadi kalau misalkan ada suatu pendapatan yang sebenarnya merupakan pendapatan dari SKPD, tetapi untuk uangnya dia langsung disetorkan ke kas daerah atau di PPKD-nya, maka nanti si SKPD-nya akan mencatat seperti ini. Jadi RK PPKD, ya kan. Jadi ini masih berlanjut dari kenapa piutang, karena accrual ini tadi berlanjut karena ada diawali dengan penerbitan SK tadi ya, maka piutangnya berkurang, tetapi bukan kasnya di bendahara penerimaan yang bertambah, karena kasnya tadi tidak masuk di bendahara penerimaan atau di SKPD, tetapi masuknya di PPKD. Sedangkan untuk yang cash basis karena ada transaksi kas yang masuk, maka untuk cash basisnya juga kita catat, yaitu pendapatan LRA untuk di SKPD dan juga perubahan sal. Ya, untuk transaksi kas masuk dan kas keluar ini yang perlu kita garis bawahi adalah apabila transaksi kas masuk ataupun kas keluar itu kaitannya dengan realisasi APBD ya. Misalkan contohnya ini tadi kan ada kas keluar gitu kan ya, tetapi yang kita catat kan hanya yang akrual saja. Kenapa yang cash basis tidak kita catat? Karena transaksi kas keluar ini tidak ada kaitannya dengan realisasi, dia hanya menyetorkan saja. Kalau realisasi itu berarti realisasi pendapatan dari APBD itu masuk ke kas daerah, baru kita lakukan pencatatan cash basisnya seperti itu. Jadi seperti itu ya, kita harus melihat dulu transaksi kas masuk ini. Kalau kita bicara pendapatan, berarti pendapatan kaitannya dengan transaksi kas masuk. Nah, transaksi kas masuk ini hubungannya sama terkait dengan realisasi APBD atau tidak, karena di anggaran, misalkan di anggaran kita mengakui di situ ada pendapatan retribusi pariwisata misalkan sekian. Nah, itu yang masuk, yang terrealisasi itu berapa. Nah, itu baru kita lakukan pencatatan secara accrual maupun cash basis, tergantung dari transaksinya. Kalau misalkan tadi kasnya belum masuk tapi kita timbul hak kayak SK tadi, maka kayak surat ketetapan tadi, maka kita akui secara accrual menggunakan akun pendapatan LO. Sedangkan bila kasnya masuk
merupakan realisasi tadi ya, realisasi dari APBD tadi, dan disertai dengan kas masuk, maka kita lakukan pencatatannya adalah menggunakan pendapatan LRA.